Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Marilah di pagi hari yang berbahagia ini para jamaah selalu kita melimpahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayah Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu dapat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian selalu kita iringi syukur kepada Allah dengan salah dan salam, doa kesejahteraan kita kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Guru kita Abi Imam Syekh yang kami muliakan, para alim ulama, guru-guru kami, dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Jabal Nur ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat pada pagi ini kami ingin menyampaikan tausiah sedikit kepada kita yang berjudul Keajaiban Sedekah dan Bahayanya Sifat Kikir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang sedekah, ini adalah merupakan satu amalan yang paling utama, yang paling baik, yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam di dalam bulan puasa. Karena Rasulullah disebutkan oleh Aisyah adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Tapi di saat bulan Ramadan itu datang, kedermawanan beliau bertambah-tambah, kata Aisyah. Maka kita sebagai umat daripada beliau patut mengikuti dan meniru beliau dengan meningkatkan tingkat kedermawanan kita, yaitu dengan banyak memberikan sedekah, terutama di bulan suci Ramadan para jemaah. Dan selain itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, perintah yang paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, salah satunya para jemaah adalah perintah untuk bersedekah. Bahkan sampai-sampai banyaknya ayat yang memerintahkan untuk bersedekah mengalahkan banyaknya ayat memerintahkan kita untuk salat, apalagi untuk berpuasa para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah sedekah adalah merupakan satu ibadah yang sangat penting. Sehingga di dalam satu ayat Allah mengungkapkan bahwa orang-orang yang mati yang paling disesali, sehingga ingin dia diberikan sedikit lagi kehidupan oleh Allah untuk melakukannya, adalah ibadah sedekah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sadiqin." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkanlah sebahagian daripada rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum salah seorang daripada kalian didatangi oleh maut, oleh mati. Karena kalau dia sudah didatangi oleh mati, dia akan berkata, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajarin qarib, kenapa tidak engkau tempokan ajalku sedikit waktu lagi? Fa as-saddaka, aku benar-benar akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah,
Ini kiranya sudah cukup untuk kita orang yang beriman membuktikan pentingnya sekali ibadah yang disebut dengan sedekah. Lantas kalau kita bersedekah, apa hasilnya para jemaah? Apa yang akan terjadi? Inilah yang akan kita ungkapkan beberapa riwayat, beberapa cerita, beberapa contoh pada hari ini yang langsung membuktikan hasil daripada sedekah tersebut. Mungkin kita biasa mendengar firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamasali habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti perumpamaan satu biji, kata Allah. Kamasali habbah ambatat sab'a sanabil, yang biji tersebut kalau kita tanam akan menumbuhkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang di dalam setiap cabang yang 7 itu tumbuh 100 biji yang lain. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah berjanji akan melipat ganda kepada orang-orang yang dikehendaki. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Dalam kenyataan pernah banyak sekali terjadi hal yang dijanjikan oleh Allah ini para jemaah. Di antaranya diriwayatkan tentang seorang kaya di masa zaman dahulu, di masa salaf. Beliau menderita penyakit luka di lutut beliau para jemaah, yang sudah berobat berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter ini, dokter itu, dokter apa saja sudah didatangi untuk berobat, tapi tidak dapat menyembuhkan penyakit lukanya. Sehingga beliau tahu bahwa pada zamannya itu ada seorang ulama saleh, yaitu Syekh Abdullah ibnu Al-Mubarak, ibnu Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Lalu beliau datangi ulama tersebut untuk meminta nasihat. Apa yang harus beliau lakukan sehingga Allah menghilangkan sakit yang ada di lutut beliau. Datanglah orang kaya ini kepada Syekh Abdullah ibnu Mubarak para jemaah. Setelah dia sampai kepada Syekh Abdullah ibnu Mubarak, dia ceritakan tentang sakitnya. Wahai Syekh, aku menderita penyakit yang sangat parah di lututku luka. Sudah berobat berbulan-bulan. Semua dokter sudah aku datangi, tapi belum ada yang dapat menyembuhkan penyakitku ini. Berikanlah nasihat kepadaku wahai Syekh, agar aku dapat melakukan sesuatu yang membuat Allah menyembuhkan penyakitku. Lantas para jamaah, Syekh Abdullah ini menasihatkan kepada orang yang sakit tersebut, wahai hamba Allah, carilah daerah yang tandus, yang kering, di mana penduduknya kesusahan air. Lalu gali sebuah sumur. Setelah engkau menggali sumur, maka dalam sumur itu akan memunculkan mata air yang mengeluarkan air. Sebagaimana air itu mengalir, maka seperti itu Allah akan menutup lukamu. Lalu dicarilah para jemaah desa yang tandus, daerah yang tandus, yang kering, yang kesusahan air. Digali sebuah sumur, keluarlah air dari sumurnya mengalir dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di daerah tersebut. Dengan itu seketika para jemaah Allah menutup luka orang kaya tadi. Ini menjadi bukti bagi kita sejarah ini para jamaah bahwa bersedekah dapat mengobati penyakit. Kalau tadi cerita di zaman salaf para jamaah, ada cerita di zaman milenial ini. Baru beberapa tahun ini berkembang, tersebar ke beberapa media sosial, sampai ke media WhatsApp, bahwa ada seorang TKW Indonesia para jamaah, tenaga kerja wanita Indonesia, bekerja di Arab Saudi. Menjadi pelayan, pengurus seorang wanita tua yang menderita penyakit kanker darah para jemaah. Yang setiap minggu dia harus memeriksa ke dokter, mencuci darah. Dilayani wanita tua ini oleh TKW Indonesia. Tapi di dalam dia melayani wanita tua ini di Arab Saudi sana, dia selalu setiap 2 jam minta izin kepada majikannya untuk ke kamar mandi. Dan lama dia di kamar mandi baru kembali. Karena sudah sering majikannya berpikir, kan tidak mungkin dia cuma kencing dan berak.
dalam waktu yang sekian lama sekali. Dan setiap 2 jam selalu dia permisi ke kamar mandi. Lalu majikannya bertanya kepada TKW Indonesia ini, saya melihat kamu setiap 2 jam selalu permisi, selalu ke kamar mandi. Dan lama sekali kamu di kamar mandi baru keluar. Apa yang terjadi dengan kamu sebenarnya? TKW ini para jamaah bercerita kepada majikannya, wahai majikanku, sebenarnya aku datang ke sini bekerja padamu, baru menikah dan baru melahirkan seorang anak. Anakku pada saat ini baru berusia beberapa bulan, sehingga seharusnya aku sedang menyusui dia. Tapi karena himpitan ekonomi di sana, aku terpaksa datang ke sini untuk bekerja dan meninggalkan anakku yang seharusnya menyusui. Maka setiap 2 jam sekali aku permisi ke kamar mandi adalah untuk memeras air susuku. Kalau aku tidak memeras, maka aku tidak tahan rasa sakit. Setelah majikannya mendengar keluhan atau permasalahan yang terjadi pada TKW ini para jemaah, lalu majikannya berkata kepada TKW ini, wahai pegawaiku, besok kamu pulang ke kampung kamu. Kamu tidak boleh bekerja lagi. Pulang susui anak kamu. Setelah anakmu berumur 2 tahun kamu sudah selesai menyusui, baru kamu boleh kembali lagi ke sini dan bekerja lagi di rumah ini. Besoknya para jemaah, ternyata majikannya sudah menyiapkan tiket pesawat dan sudah menyiapkan amplop yang berisi uang. Dikasihlah tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia dan amplop yang berisi uang yang tidak dihitung, tidak dilihat oleh TKW ini berapa jumlahnya. Dia baru beberapa bulan bekerja para jemaah. Pulanglah TKW itu ke kampung halamannya, ke daerah Jawa. Setelah sampai di kampung halamannya, dalam keadaan yang sedih karena dia merasa dipecat dari pekerjaan, padahal dia sangat membutuhkan pekerjaan, dia membuka amplop tersebut dan melihat apa isinya, berapa, karena dia baru berapa bulan bekerja. Ternyata para jamaah di saat TKW tersebut melihat isi amplop yang diberikan oleh majikannya adalah uang sejumlah gaji 2 tahun kerja. Padahal dia baru bekerja beberapa bulan. Alangkah terperanjaknya TKW ini para jemaah. Karena dia baru bekerja beberapa bulan, tapi mendapatkan gaji 2 tahun bekerja. Sedangkan di Arab Saudi sana para jemaah, karena sudah tiba waktunya untuk kembali datang ke klinik, ke dokter untuk memeriksakan ibunya tadi yang sakit itu, maka majikannya membawa ibunya yang sakit untuk periksa. Dicek, di scanning para jemaah, diperiksa. Setelah diperiksa, dokter merasa heran. Minggu kemarin ibu ini masih menderita penyakit kanker darah. Tapi sekarang tidak ditemukan lagi ada penyakit kanker darah di darahnya. Sehingga ibu ini dinyatakan sembuh total dan tidak perlu lagi melakukan perawatan dan cuci darah para jemaah. Kenapa ini para jemaah? Karena sedekah. Mungkin secara logika memang tidak masuk akal para jemaah. Bagaimana sumur yang digali bisa mengaliri air menutupi luka? Bagaimana uang yang diberikan kepada TKW itu yang sudah dibawa pulang ke Indonesia bisa menyembuhkan sakitnya wanita tua itu tadi? Tidak masuk akal. Tapi dalam logika orang yang beriman masuk akal. Karena huwa alayya hayyinun, kata Allah, itu mudah terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah menyatakan para jamaah, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang mungkin sedang menderita penyakit, jangan pernah ragu dengan janji Allah dan Rasulnya, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Obati sakit kalian dengan bersedekah. Banyaklah bersedekah sesuai dengan penyakit yang kalian derita. Jangan penyakit kronis, sedekah cuma 2.000 tiap pagi. Itu tidak mungkin. Karena obat dengan penyakit harus sesuai para jemaah. Kalau penyakit sudah sangat parah,
bersedekah pun harus sangat besar para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita yang lain para jamaah, di zaman dahulu juga ada seseorang yang sedang berjalan di jalan, dia mendengar di balik awan ada suara. Suara yang memerintahkan awan untuk membawa air hujan ke kebun si Fulan bin si Fulan. Lalu dia cari, di mana hujan itu? Dia datangi daerah. Ternyata dia nemukan hujan turun di sebuah kebun. Lalu dia tanya kepada orang-orang sekitar, siapa pemilik kebun ini? Ditunjukilah oleh orang-orang sekitar itu bahwa pemilik kebun adalah si Fulan bin si Fulan yang ternyata namanya sesuai dengan yang dia dengar dengan suara di balik awan tadi. Dia bertanya kepada yang punya kebun itu, apa rahasianya? Atau apa yang Anda lakukan sehingga saya mendengar tadi di saat saya berjalan ada suara yang khusus memerintahkan awan untuk membawa hujan ke kebun kamu. Orang tersebut mengatakan, wahai hamba Allah, setiap saya panen, tidak pernah saya lupa sepertiganya. Selalu saya jadikan sebagai sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya para jemaah, infak yang diberikan oleh petani itu mampu menarik hujan, menyirami kebun dia para jemaah. Oleh karena itu para petani yang mungkin kita bertani, jangan andalkan mesin pompa air kita. Jangan andalkan pupuk yang kita berikan. Jangan andalkan pestisida yang kamu berikan. Tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan memancing, dengan memohon pertolongan dari Allah, dengan mensyukuri hasil panen dari kebun-kebun kalian dengan cara bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membuat kebun kalian menjadi subur dan berbuah banyak para jemaah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa kisah tadi yang menggambarkan kepada kita bagaimana rupanya sedekah ini tidak hanya sebagai janji-janji semata disebutkan oleh Allah, tapi sudah terbukti di dalam kehidupan. Mungkin di dalam kehidupan kita pun sudah terbukti, tapi kita saja yang tidak pernah peduli dengan bukti yang Allah berikan tersebut. Ada kadang hari-hari di mana kita susah, lantas kita bersedekah sedikit, tiba-tiba kita dilepaskan kesusahan itu dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak menyadari para jemaah. Kemudian tentang orang yang kikir bagaimana para jemaah? Juga ada satu riwayat diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin mu'allikin bi astari Ka'bah." Nabi melewati seorang laki-laki yang sedang menempelkan dirinya di kain penutup Ka'bah. Laki-laki itu berkata, "Ya Rabbi, bihurmati hadzal bait anta ghafirali." Wahai Tuhanku, dengan kehormatan bangunan ini, ampunilah aku. Laki-laki itu memohon ampun kepada Allah para jemaah dengan kehormatan Ka'bah. Nabi yang mendengar doa laki-laki itu menegur laki-laki tadi. Ya Abdullah, kata Rasulullah, wahai hamba Allah, la tas'al bihurmatika. Mohonlah, mintalah dengan kehormatanmu. Fa inna hurmatal mu'minin a'zamu indallah min hurmati hadzal bait. Karena kehormatan seorang mukmin lebih besar, lebih mulia di sisi Allah daripada kehormatan bangunan ini. Artinya Rasulullah melarang dia untuk memohon kepada Allah dengan mengandalkan bangunan Ka'bah. Andalkan diri kamu sendiri. Mohonlah kepada Allah dengan mengandalkan diri kamu sendiri. Jangan mengandalkan bangunan Ka'bah. Karena kamu lebih mulia dari Ka'bah pada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Tapi laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
innali dzamban adziman. Wahai Rasulullah, saya punya dosa yang sangat besar. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, tidak pantas saya mengandalkan diri saya untuk berdoa kepada Allah karena dosa saya sangat besar kepada Allah. Lalu Rasulullah bertanya, "Wa ma dzambuk?" Apa dosamu wahai fulan? Dia bercerita kepada Rasulullah, "Inni rajulun katsirun mal." Wahai Rasulullah, saya adalah orang laki-laki yang punya banyak harta. Pengusaha, orang kaya yang punya banyak sekali harta. Wal masyiati katsirah wal khaili katsirah. Aku punya banyak sekali binatang ternak dan aku punya banyak sekali kuda-kuda. Walakin ar-rajulu idza sa'alani mim mali, tetapi apabila ada seorang laki-laki datang kepadaku meminta kepadaku sedikit hartaku, maka anna min wajhi yakhruju nar, maka seolah-olah dari wajahku keluarlah api. Artinya dia merasa punya dosa yang sangat besar kepada Allah, yaitu dosa dia sangat pelit. Di saat ada orang sedikit minta bantuan harta kepada dia, mukanya merah, marah, seolah-olah keluar api. Bukan cuma tidak dikasih, tapi marah para jamaah terhadap orang yang minta-minta. Menghardik, mencaci orang yang meminta-minta. Inilah dosanya yang sangat besar. Di saat Rasulullah mendengar cerita orang ini, apa kata Rasulullah? Tanah ya fulan. Menyingkirlah tanah anni wahai fulan. Menyingkirlah dariku wahai fulan, kata Rasulullah. Lan tahriqani binarika. Jangan engkau bakar aku dengan apimu. Rasulullah pun merasa ngeri, merasa takut dengan apinya. Artinya dengan kemarahan. Jangan dekati aku, menyingkir. Rasulullah takut karena Allah akan membakar laki-laki itu dengan api neraka. Takut-takut kalau Rasulullah dekat, Rasulullah pun tersambar dengan api. Sebegitunya Rasulullah marah kepada laki-laki ini. Ala ama ta'lamu, kata Rasulullah, apakah engkau tidak tahu? Oh, para jamaah, kata Rasulullah, wa in sallaita alfasanah wa sumta alfasanah thumma mutta, sekalipun kamu salat 1000 tahun, kamu melakukan puasa 1000 tahun sebagaimana kita puasa, tapi kemudian kamu mati la uman, dalam keadaan kikir, dalam keadaan pelit, la akbakallahu finnar, pasti Allah akan mencampakkan kamu dalam neraka. Tidak cukup ibadah salat saja para jemaah. Tidak cukup ibadah puasa saja para jemaah, tapi harus bersedekah. Karena orang-orang yang pelit, sekalipun berpuasa, sekalipun melakukan salat, pasti orang itu dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Ama ta'lamu, tidakkah engkau mengetahui bahwa kikir itu minal kufri, daripada kufur, wa innal kufra finnar, dan kufur itu dalam neraka, kata Rasulullah. Wa anna sakhawata minal iman, wa annal iman fil jannah, bahwa dermawan itu adalah bahagian dari iman, dan iman itu dalam surga. Maka para jemaah, silahkan kita pilih. Mau bersifat kikir yang menjuruskan kita ke dalam neraka, atau bersifat dermawan yang membawa kita masuk ke dalam surga. Ini adalah pilihan dalam kehidupan. Tidak ada orang yang akan memaksa kita para jemaah. Pilihan kita sendiri masing-masing. Kemana kita ingin mengakhiri hidup kita ini. Ke dalam surga atau ke dalam neraka. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fihil ibad." Tidak ada satu hari pun di mana hamba-hamba bangun pagi-pagi, kata Rasulullah, illa malakani yanzilani, kecuali turun 2 orang malaikat. Ada 2 malaikat yang setiap pagi turun, kata Rasulullah.
Yaqulani, yang keduanya berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti mumfikan khalafah. Doa yang pertama, ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan ajil, ya Allah segerakan ganti yang lebih baik kepada orang-orang yang memberikan sedekah. Jadi para jamaah di waktu pagi, banyaklah Anda bersedekah. Kalau Anda ke masjid seperti ini, jangan lupa bawa uang 5.000, bawa uang 10.000. Setiap celengan lewat, jangan pernah buat celengan itu tidak berhenti di depan Anda. Selalu jadikan depan Anda sebagai terminal atau halte yang pasti celengan itu mengambil penumpangnya. Pastikan ada penumpang di dalam kantong Anda. Jadikan diri Anda seperti anak-anak yang berangkat sekolah di waktu pagi para jemaah. Tidak mau anak-anak itu berangkat sekolah di waktu pagi kalau ayah atau ibunya tidak memberikan bekal uang jajan. Seharusnya kita pun seperti itu. Kita setiap berangkat ke masjid, pastikan ada bekal uang jajan kita di akhirat yang ada di kantong kita, yang akan kita titipkan, kita masukkan ke dalam bank amal, yaitu celengan masjid. Itu doa yang pertama. Allahumma a'ti mumfikan khalafah. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfak ganti yang lebih baik. Doa yang kedua daripada malaikat itu, ya para jemaah, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang menahan hartanya, yang pelit, yang tidak mau bersedekah, yang ragu dalam bersedekah. Talafah, hilang. Cabutlah kalau bahasa kita nikmat harta yang ada padanya ya Allah. Doa para malaikat, para jamaah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau masuk ke dalam doa yang baik daripada malaikat itu, didoakan supaya diberikan ganti terus yang lebih baik oleh Allah. Maka sering-seringlah bersedekah, apalagi di waktu subuh, di mana Allah membuka pintu rizki, para malaikat sedang membagikan rizki, pancing malaikat itu untuk memberikan rizki yang banyak kepada Anda dengan kail, yaitu sedekah subuh. Jangan jadikan diri Anda para jemaah sebagai bahagian yang didoakan dengan doa yang kedua oleh para malaikat, yaitu didoakan lenyap semua harta yang Anda miliki oleh para malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah capek kita berusaha, mulai dari pagi sampai petang, sampai sore, bahkan sampai malam kita berusaha, tapi lenyap dengan seketika. Mudah bagi Allah kalau Allah ingin mencabut kembali nikmat yang telah Allah berikan para jemaah. Maka washkuruli wala takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kufur. Syukur terhadap nikmat harta adalah dengan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini walaupun dipesan panitia 15 menit tapi sudah lebih 15 menit. Saya mohon maaf kepada panitia dan juga kepada para mustami sekalian, para jamaah subuh Masjid Jabal Nur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di dalam mengarungi bulan Ramadan agar kita lebih bersifat sakhawah, yaitu bersifat dermawan di dalam bulan ini dengan menginfakkan sebahagian rizki yang kita miliki, baik dengan infak sunat sehari-hari apapun yang bisa dilakukan, atau infak wajib nanti di akhir bulan Ramadan, yaitu membayar zakat fitrah. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.